Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai firman-firman Allah dengan harapan kita makin memahami firman Allah dan kita punya komitmen untuk menerapkan ajaran Allah itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita mohon semoga Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Allah dan juga pesan-pesan dari Rasulullah dengan benar. Dan setelah itu Allah memberi kita semangat yang tinggi untuk selalu menerapkan ajaran Allah. Dengan demikian mudah-mudahan perilaku kita adalah perilaku Al-Quran dan kita pertahankan sampai akhir hayat sehingga kita dicatat oleh Allah selalu menekuni dan mencintai Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Kautsar. Al-Kautsar, ayat pertama dan kedua sudah kita bahas bahwa seorang musyrik namanya Al-As bin Wa'il itu mencemooh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah atau dia mengatakan Muhammad bakal punah karena menurut orang Arab yang mengikuti asas patriarki atau patriarcat keturunan itu dirunut dari garis bapak. Karena waktu itu putra Rasulullah SAW bernama Qasim meninggal dunia masih bayi, maka As menganggapnya punah Muhammad. Dan dia mengakui sebagai dia itu benci kepada Muhammad. Dijawab oleh Allah dengan Inna a'tainakal kautsar. Kami memberimu telaga Kautsar. Atau para ahli tafsir juga menerjemahkannya sebagai banyak kebaikan. Kemudian di akhir surat ini, Inna syani'aka huwal abtar, ini membantah bahwa yang punah itu justru orang yang membenci, yaitu As bin Wa'il. Dan supaya itu tidak punah, maka yang perlu dilakukan adalah kita sholat, berkorban, dan melakukan apapun hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa kita tangkap dari surat ini adalah orang musyrik menilai dari segi lahiriah. Lahiriah bahwa seseorang bila tidak punya anak laki-laki bakal punah lahiriah. Tapi Allah menjawab dengan nilai ruhaniyah. Nilai ruhaniyah. Maka kita coba nanti kita tangkap yang nilai ruhaniyah itu, kita meniru jejak Rasulullah SAW supaya kita tidak punah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Terputus ini tadi yang saya katakan terputus keturunannya. Karena tidak ada garis laki-laki. Sebab turunnya ini sudah saya sebutkan,
yaitu As bin Wa'il. Dia punya 2 anak, yang satu namanya Amr, yang satu namanya Hisham. Hisham masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. As begitu tidak relanya anaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dia diikat dan setiap hari dicambuk, tidak diberi makan. Lalu yang memberi makan dia saudara iparnya, setiap hari dikasih makan. Suatu saat dia bisa lepas, lalu ikut hijrah menuju ke Habasyah. Habasyah itu daerah yang sekarang ditempati oleh Ethiopia. Habasyah, sebagaimana kita pernah mendengar ceritanya, waktu itu mempunyai kerajaan yang cukup luas pengaruhnya sampai ke Yaman. Gubernur Yaman namanya Abrohah. Abrohah itulah yang menyerbu ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata justru pasukannya itu hancur. Itu menjadi pelajaran bagi mereka. Kalau begitu ajaran Ka'bah itu memiliki Tuhan yang benar-benar Tuhan. Lalu Raja Habasyah berhormat kepada orang-orang Makkah. Oleh karena itu ketika orang Makkah minta perlindungan ke sana, dilindungi oleh raja itu. Rombongan itu ada yang membacakan satu surat di dalam Al-Quran yang isinya ada sangkut pautnya dengan kepercayaan orang Nasrani. Dibacakan surat Maryam. Di situ ada cerita tentang Maryam dan Isa alaihissalam. Dia mengatakan inna nasoro, kami ini orang Nasrani. Tapi ketika dibacakan ayat itu, dia mengatakan wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa ma lana la nu'minu billah. Kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Wa ma ja'ana minal haqq. Dan kebenaran yang turun kepada kita. Artinya dia bilang Nasrani tetapi mempercayai kitab Al-Quran. Kalau dia mempercayai kitab Al-Quran, berarti mempercayai Rasul yang menerima wahyu Nabi Muhammad. Dengan begitu, dia meskipun bilang inna nasoro, dia sebenarnya orang mukmin yang muslim. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Raja Habasyah ini wafat, Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat ghaib untuk raja ini. Tapi jangan keliru dengan apa yang dipelintir oleh orang-orang sekarang bahwa orang beragama apapun bisa masuk surga. Biasanya suka mengutip surat Al-Baqarah ayat 62 bahwa orang yang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi dan sebagainya itu mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak perlu merasa takut dan sedih, itu term atau istilah yang dipakai untuk penghuni surga. Jadi mereka menganggap bisa saja mereka yang mengikuti agamanya dengan baik masuk surga. Mereka lupa atau tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa di ayat itu disebutkan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau meskipun orang mengatakan aku Majusi tapi beriman kepada Allah dan hari akhir dan Nabi Muhammad, dia sudah menjadi Muslim. Dia sudah menjadi Muslim. Jadi itu suka dipelintir dan pelintiran semacam itu sudah sejak zaman dulu kala. Itu ada pelintiran-pelintiran ayat. Jadi kita nggak usah heran, yang melintir-melintir itu biasanya mempunyai kepentingan, ya, kepentingan yang sesaat. Kita nggak usah risau dengan itu. Lalu kakaknya Hisham ini namanya Amr. Amr ini
masih satu pihak dengan bapaknya. Lalu dia diutus untuk pergi ke Habasyah, minta kepada rajanya supaya tidak melindungi orang-orang yang sedang hijrah di situ. Supaya mereka pulang saja ke Makkah. Begitu Amr datang ke sana, minta kepada rajanya bilang, kurang lebih pengertiannya, kamu jangan main-main ya. Muhammad itu utusan Tuhan. Kalau kamu memusuhi Muhammad, kamu tidak ingat Fir'aun itu betapa kuatnya. Musa tanpa senjata, tapi Musa yang menang. Kalau kamu memusuhi Muhammad, kamu yang kalah. Tapi dia tidak masuk Islam. Mungkin karena pengaruh teman-temannya. Jadi dia pulang ke Mekah dengan tangan hampa, tidak berhasil. Tapi omongan-omongan yang didengar oleh Amr ini masuk, sehingga pada setelah tahun ke-6 dia masuk Islam bersama-sama bareng dengan Khalid bin Walid. Tidak sengaja, tapi bisa bareng karena masing-masing keluar dari rumah, lalu mereka ketemu di jalan. Mau kemana kamu? Mau ke Madinah? Aku mau Islam. Oh sama, ayo kita bareng. Nah dengan dua orang ini yang dua-duanya itu ahli perang, maka Islam menjadi kuat. Jadi meskipun Amr itu berbuat semacam itu, kita tidak usah mencemooh dia. Akhirnya dia menjadi Muslim dan dia yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengalahkan Mesir. Waktu itu Mesir dikuasai oleh Romawi. Jadi dia penakluk Mesir dan oleh Umar diangkat menjadi gubernur Mesir. Kembali ke sini, Wa'il, As, bapaknya Amr tadi, bapaknya Amr dan Hisham, itu juga jahat. Dia berbisnis pedang. Dia pesan kepada tukang bikin pedang, tapi ketika ditagih, dia nggak mau bayar. Dia bilang, kamu tinggalkan dulu Muhammad, nanti saya bayar semuanya. Terus teman-temannya, orang ini lapor kepada teman-temannya, orang-orang Quraisy, kepada tokoh-tokoh Quraisy. Lalu disidangkan, As diberitahu, kalau As ini kita biarkan tidak membayar hutangnya, saya khawatir orang-orang luar Mekah tidak berani atau tidak mau berdagang lagi dengan penduduk Makkah. Kalau mereka tidak mau berdagang dengan penduduk Makkah, perdagangan itu sumber ekonomi kita. Karena Makkah tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan. Jadi teman-temannya yang mendesak supaya Amr membayar hutang. Dan akhirnya dia membayar hutang itu. Dan dia akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Tadi saya katakan bahwa As ini melihat dari segi lahiriah bahwa kalau seseorang itu tidak punya anak laki-laki, maka dia terputus keturunannya, atau tadi saya pakai istilah punah dalam tanda kutip ya. Tapi ternyata Rasulullah tidak dianggap punah. Jadi kalau begitu apa pemahaman terputus itu? Ini kepercayaan Quraisy. Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada seseorang memulai dengan sunnah yang bagus, sunnah itu artinya tradisi. Tradisi. Kalau seseorang itu melakukan suatu tradisi yang bagus, kemudian tradisi itu dilaksanakan oleh orang lain atau diikuti oleh orang lain, maka orang itu mendapatkan pahala plus pahala orang yang menirunya. Tentu menerjemahkan hadis ini bermacam-macam. Misalnya kita membuat kebiasaan di masjid ini, kebiasaan yang baik. Setiap habis sholat subuh, kemudian kita bikin semaan
baca Al-Quran, terus ada seorang yang hafidh membaca 1 juz, jamaah mendengar. Itu kan tradisi baru. Nah, kalau misalnya pengurus sekarang membuat itu, kemudian ini dibiasakan sampai pengurusan yang berikutnya, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun yang akan datang itu tetap dijalani. Maka pengurus yang sekarang mendapatkan pahala mengorganisasi semaan itu, plus pahala orang-orang yang ikut semaan tadi. Jadi ini rasanya kayak mendorong ya Pak ya. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa menyelenggarakan itu, toh kita juga punya santri-santri yang hafal Al-Quran. Tapi ada yang menerjemahkan begini, sanna sunnatan hasanah, ini nggak ada yang bisa memberikan sunnah yang seperti ini kecuali Rasulullah. Jadi hadis ini hanya berlaku untuk Rasulullah. Kalau kita membuat penyelenggaraan seperti tadi, itu tidak disebut sunnah. Oke, tidak disebut sunnah nggak apa-apa, tapi kan itu sesuatu yang baik, suatu contoh yang baik, kalau ditiru tetap dapat pahala. Nah, tapi meskipun ada 2 macam penerjemahan yang semacam itu, untuk Rasulullah tetap berlaku. Kan tadi untuk cara yang kedua, cara menafsirkan yang kedua itu hanya berlaku untuk Rasulullah. Berarti hadis ini tetap berlaku untuk Rasulullah meskipun oleh pihak yang saya sebutkan yang nomor 2 tadi. Dengan demikian, Rasulullah itu mengajak kita sholat, mengajak kita berjamaah, mengajak kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, dan semuanya itu ditiru oleh umatnya. Maka berarti pahala untuk Rasulullah itu tidak pernah berhenti. Nah, karena tidak pernah berhenti, maka itu berarti tidak terputus. Jadi tidak terputus dalam arti ruhaniyah. Sebaliknya, kita harus hati-hati, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha. Orang yang memberi contoh kebiasaan buruk dalam Islam, lalu itu dilakukan oleh generasi setelahnya, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan dia itu, plus dosanya orang-orang yang meniru. Ini yang paling berat adalah Qabil atau Kabil, yang membunuh adiknya sendiri Habil. Dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Maka setiap kali ada orang membunuh, dia dapat kiriman dosa. Jadi dengan begitu, ada amal jariah, amal baik yang pahalanya mengalir, ada juga dosa yang jariah, dosa yang jalan terus. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, orang suka bikin TikTok, gambarnya auratnya dibuka, dan itu tidak bisa dihapus. Setiap kali ada orang yang membuka nontonnya, dia dapat kiriman dosa. Setiap kali ada orang membuka, dia dapat kiriman dosa. Wala yanqusu min auzarihim syai'. Dosanya orang yang itu tidak dikurangi, dan dia dosanya dulu juga tidak kurangi, malah tambah-tambah terus. Kemudian Rasulullah juga didoakan terus oleh umatnya. Didoakan untuk mendapatkan rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Shalla yusalli itu bisa berarti salat. Tapi kalau shalla 'alan nabi berarti bersolawat. Bersolawat itu artinya mendoakan agar Allah merahmati Nabi Muhammad. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan doakanlah selamat Nabi Muhammad. Jadi kata yusollu atau sholla yang di depan dengan sholla yang di belakang berbeda. Sholla yang di depan yaitu kata yusolluna itu subjeknya Allah. Sedangkan yusollu yang kedua itu subjeknya orang-orang yang beriman, makhluk. Oleh karena itu kita jangan salah mengartikan. Orang-orang suka menyatakan begini, kita harus bersolawat untuk Rasulullah. Bagaimana kita tidak? Allah dan para malaikat saja juga bersolawat kepada Allah. Loh, bersolawatnya Allah apakah sama dengan kita? Enggak sama. Kalau kita bersolawat itu artinya kita berdoa, mohon supaya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah. Tapi kalau Allah, mohonnya kepada siapa? Dia Tuhan. Apakah minta Tuhan yang lain? Tidak ada Tuhan lain. Maka terjemahannya adalah Allah merahmati. Kalau Allah yang bersolawat itu Allah merahmati Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalian juga para malaikat doakanlah supaya Nabi Muhammad mendapatkan rahmat. Loh, Rasulullah itu kan sudah kebanjiran rahmat. Iya, tapi kalau kita mendoakan pada Rasulullah, itu imbalannya akan kembali kepada kita sendiri. Seperti sabda Nabi, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat." Siapa yang mendoakan kepadaku, ya, bersolawat untukku 1 kali solawat, salatan wahidah 1 kali solawat, maka Allah merahmati dia 10 kali. 10 kali rahmat. Jadi sholawat di sini diartikan 10 kali rahmat, bukan 10 kali sholawat. Bahasa Arabnya sholawat, tetapi artinya adalah rahmat. Jadi dilipat gandakan 10 kali, masih ditambah lagi. Wahuttot anhu asyru khotiatin. Kesalahan dia, 10 kesalahan dihapus. Dilebur. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan dia diangkat derajatnya 10 tingkat. Diangkat 10 tingkat derajat. Jadi betapa besar pahalanya membaca sholawat. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita membiasakan sholawat. Karena dengan kita membaca sholawat sekaligus menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Kita ini kalau tidak mendapatkan bimbingan dari beliau, mungkin kita sudah sesat dan semuanya berbuat seenaknya sendiri. Alhamdulillah Allah mengutus seorang Rasul yang betul-betul pantas menjadi teladan dan kita mengikuti ajarannya. Maka kita doakan, nah karena kita mengulang-ulang teori mengulang-ulang itu lama-lama akan menanamkan rasa cinta. Coba kalau kita menyebut nama seseorang, entah laki-laki atau perempuan, kita ulang sehari 10 kali, maka lama-lama kita akan merindukan dia. Kalau kita bersalawat, akan lebih dari 10 kali. Karena ketika kita sholat, ketika tahiyat, kita mesti baca sholawat. Tahiyat awal baca sholawat, tahiyat akhir baca sholawat. Berarti kalau 5 itu yang 4-nya tahiyatnya 2 kali, sudah 8. Ditambah dengan subuh 1, 9. Jadi minimum orang yang tidak sengaja baca sholawat di luar sholat itu minimum 9 kali. Cukup untuk latihan menanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ada seorang Badui
datang kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu sedang cerita tentang hari kiamat. Lalu orang Badui tanya, Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah menjawab, wayhak, celaka kamu. Kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat? Dia mengatakan, Rasulullah, saya tidak mempunyai persiapan apa-apa. Saya tidak mempunyai persiapan sholat yang banyak atau puasa yang banyak. Saya hanya mencintai engkau, Rasulullah. Jawaban Rasulullah, cintamu kepadaku akan mengantarkan kamu ke surga. Jadi manfaatnya sholawat itu begitu banyak, maka alangkah baiknya kalau kita membaca sholawat. Sholawat bagaimana yang bagus? Sholawat yang bagus itu seperti kita zikir. Makin murni, tidak ada kepentingan ego, tidak ada kepentingan diri, itu makin bagus. Jadi ketika kita mendoakan Nabi tanpa ada kepentingan saya. Jadi misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, pendek, sependek itu. Allahumma sholli ala Muhammad dibanding dengan Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina min jami'il dan seterusnya. Ya Allah, rahmatilah Rasulullah, rahmat yang bisa menyelamatkan aku dari segala kesulitan, rahmat yang melapangkan rezeki saya, rahmat. Oh, itu kan kepentingan egonya banyak. Kepentingan egonya banyak. Zikir yang pahalanya banyak adalah zikir yang semata-mata muji Allah atau memintakan rahmat kepada Allah, memintakan rahmat dari Allah untuk Rasulnya. Jadi misalnya Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Itu jauh lebih bagus dibanding sholawat yang panjang-panjang untuk kepentingan diri. Nah, doa sholawat yang panjang itu laku karena apa? Karena kebanyakan kita ini egois. Karena kebanyakan kita di egois, maka ulama-ulama mencoba menyusun sholawat yang memenuhi kebutuhan orang yang egois. Ya mendingan dia mau sholawat. Tapi nanti ditingkatkan sholawat itu yang murni. Jadi kita tidak usah mencemooh mereka, ya memang mereka levelnya sampai di situ. Gitu. Kita teruskan. Nasab itu, tadi kan oleh As dianggap kalau tidak ada anak laki-laki, maka generasinya putus. Ini ada satu ayat yang menunjukkan bahwa seseorang yang keturunan dari garis ibu itu tetap diakui. Yaitu wa Nuhan hadaina, ini di bagian depan. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud. Dan kepada Nuh kami beri petunjuk sebelumnya. Dan juga cucu-cucunya, anak cucunya yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas sabirin. Kullum minas salihin. Dan juga Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Coba, Isa dimasukkan di dalam keturunan Nabi Nuh. Berarti garis ibu bisa melanjutkan keturunan. Buktinya Nabi Isa itu kan tidak punya bapak. Dia hanya punya ibu Maryam. Tapi oleh Allah dimasukkan di sini, di depan itu ada kata wa min dzurriyyatih. Dan dari zurriyahnya atau anak cucunya Nuh. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini ada orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau kita mengacu kepada ayat ini, ya bisa diakui sebagai keturunan Nabi meskipun orang-orang yang sekarang ini umumnya adalah keturunan dari Ibu Fatimah. Ya. Fatimah anak perempuan. Terus ada anak Hasan dan Husain.
dan anak cucunya dan seterusnya. Tapi ada batasan di situ yang bukan laki-laki tapi perempuan, yaitu Fatimah. Ya, oleh karena itu bisa dianggap berlaku. Lalu bagaimana kita meniru Rasulullah SAW supaya kita tidak terputus? Kita caranya mengikuti ajaran Rasulullah yaitu kita jadikan diri kita bermanfaat. Biarkan orang-orang itu memanfaatkan diri kita. Orang yang egois suka-suka tidak mau. Aku dimanfaatkan nih. Aku dimanfaatkan. Jadi itu dia merasa kayak direndahkan. Tapi kalau dimanfaatkan baik, ya nggak apa-apa. Kita ini kan kepingin hidup kita itu manfaat. Kalau kita ingin manfaat, misalnya kita tuh mau mengumumkan, bapak-bapak siapa yang mau memanfaatkan saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Belum tentu ada yang mau. Tapi kadang-kadang kita tidak usah ngomong, Mas, kamu kan hafal Quran, bacaanmu bagus, aku diajari dong. Nah, terus dia ngaji, berarti kan menjadi manfaat. Jadi dimanfaatkan enggak? Ya supaya kita manfaat, ya kita mesti dimanfaatkan oleh orang. Rasulullah mengatakan, ketika seseorang bertanya, anna rajulan jaa ila Rasulillah, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, orang yang bagaimana yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan saya tertarik dengan kalimat-kalimat berikut ini. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling disukai oleh Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslim. Membuat saudaranya muslim senang. Jadi menyenangkan teman itu sangat disukai orang. Hidup ini kan banyak problem. Karena banyak problem, banyak orang yang galau, yang gundah. Kemudian kalau kita bisa membahagiakan, itu kan baik sekali. Misalnya ada teman yang sedang gelisah karena konflik dengan istri, kemudian kita beri saran-saran yang baik supaya menjadi baik, itu juga bagus. Terus, au yakshifu anhu kurbah. Ada orang yang punya kesulitan, dibantu. Au yaqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya. Ada orang punya utang, kita lihat nggak ada kemungkinan dia bisa bayar, kita bayarin. Au tatrutu anhu ju'an, atau menghilangkan kelaparannya dia. Dia lagi lapar, kita kasih makan. Nah, ini yang saya bilang menarik tadi. Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati syahran. Sungguh aku berjalan bersama dengan seorang saudara yang dalam keadaan membutuhkan bantuanku. Jadi menemani seseorang yang sedang dalam keadaan kesulitan, lalu dibantu, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf 1 bulan di masjid ini. Ketika Rasulullah mengatakan hadzal masjid, itu yang dimaksud Masjid Madinah. Coba bayangkan, sholat di Masjid Madinah itu kan berlipat-lipat dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Hanya Masjidil Haram yang menandingi, yang mengungguli dia. Sholat di situ saja, iktikaf di situ saja 1 bulan penuh, itu masih lebih disukai kalau menolong orang lain. Nah, dari sini bisa kita pahami kalau misalnya puasa-puasa iktikaf, banyak orang iktikaf, ada teman nggak pernah iktikaf, jangan buru-buru dicemooh. Kamu cari duit melulu, nggak pernah iktikaf. Nanti dulu, kerjaannya dia apa? Misalnya seorang dokter, ya, kenapa kamu nggak iktikaf? Iya, aku menolong orang. Itu kalau tidak segera saya tolong, bisa mati itu. Jadi dia menolong orang yang dalam keadaan kesulitan, butuh pengobatan dan sebagainya, itu pahalanya bisa lebih banyak daripada iktikaf.
Kalau niatnya benar. Tapi kalau niatnya semata-mata untuk cari duit, ya mumpung ada order, nggak ada pahalanya. Ya, jadi kalau kita sedang ada kepentingan yang lain, yang tujuannya untuk memberi manfaat kepada orang lain, niatnya lillahi ta'ala, pahalanya bisa lebih besar daripada i'tikaf. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Siapa yang bisa menahan marahnya, Allah akan menutupi auratnya, aibnya. Wa man kadzaba ghaidah walau syaa ayyumdahu abdahu amala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang bisa menahan marahnya, kemudian maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan-harapan yang baik besok di hari kiamat. Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Dan siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan, maka Allah akan menyiapkan kebaikan besok di hari kiamat. Saya kira sementara begitu, sedikit lagi ini mengenai kematian Wa'il. Kematian As bin Wa'il. Suatu saat Rasulullah sedang keluar dari masjid, diolok-olok oleh As ini, lalu Rasulullah mohon kepada Allah, berilah kuasa kepada salah satu dari durimu. Sering Rasulullah itu berdoanya gini, berilah kuasa kepada salah satu durimu. Kepada anaknya Abu Jahal, yang waktu itu menghina Rasulullah, dia mengatakan, berilah kuasa kepada salah satu dari anjingmu. Untuk kasusnya anaknya Abu Jahal, yang namanya Utaibah, didoakan begitu. Betul, dia dimakan oleh serigala. Ini Rasulullah mendoakan, ya Allah, berilah kuasa kepada salah satu dari durimu, lalu suatu saat dia tertusuk duri dan membengkak, tidak sembuh-sembuh, bahkan dia tidak bisa kemana-mana, dia harus istirahat di tempat tidur, lalu suatu saat karena makin parah, oleh anaknya Amr, ya anaknya yang Amr tadi, akan dibawa ke tabib. Ke tabib itu istilah sekarang apakah dokter atau dukun, saya tidak tahu, tapi istilahnya tabib. Lalu ternyata dia meninggal di perjalanan. Jadi dia mati dalam keadaan kafir, tertimpa musibah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Saya kira sementara begitu, mari kita teruskan dengan tanya jawab. Assalamualaikum. Tadi Ustaz mengatakan salah satu hadis bahwa menolong seseorang lebih baik daripada i'tikaf sebulan. Sebulan di Madinah. Di Madinah ya. Sama dengan 1000 kali i'tikaf sebulan. Iya. Masya Allah. Sekarang kalau yang ditolong itu orang yang maksiat gimana? Atau orang kafir? Atau orang yang penjahat? Artinya nanti ditolong berbuat jahat lagi gitu. Apakah sama dalil ini? Ya kalau baik. Terima kasih. Ini kok nggak bisa dibalikan. Ini hadisnya menyebutnya akhi. Ahabun nas walaan amsya ma'a akhin li. Aku berjalan bersama saudaraku. Ini terjemahannya bisa macam-macam. Tapi kalau kita pakai rujukan Al-Quran, misalnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat itu, maka ma'a akhin li di sini adalah saudara sesama mukmin. Ya.
Jadi saya kok lebih suka kalau mau menerjemahkan satu ayat atau hadis, kita coba istilah itu di Al-Quran dipakai untuk menunjuk apa. Jadi tidak ngarang. Ya. Nah, kita kalau melihat di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu saudara. Hadisnya juga ada ke orang mukmin itu saudara bersaudara, sehingga kalau ada salah satu dari orang mukmin itu menderita, maka yang lain ikut merasakan penderitaan. Jadi kalau merujuk itu berarti sesama muslim. Silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah. Amin. Nah, pertanyaan saya mengenai salawat dan Ustaz. Kan ada beberapa teman-teman yang kalau mau mempunyai sesuatu, dia udah deh salawatkan dulu. Apakah itu bisa jadikan wasilah buat beliau atau bagaimana? Assalamualaikum. Wasilah, salat bisa, wasilah bisa nggak? Bisa. Tidak ada dispute antara orang, mohon maaf saya berusaha merangkul semua ya, saya tidak suka ada kawan dan lawan. Teman-teman kita di Salafi itu ketat sekali dalam menggunakan istilah wasilah. Ada teman-teman yang lain yang agak longgar. Kita ambil yang ketat saja, sholawat pakai wasilah boleh. Yang mana? Amal soleh. Kan orang yang 3 orang terperangkap di dalam goa, kemudian mereka berdoa masing-masing, ya Allah kalau saya berbakti kepada orang tua ini betul-betul tulus untukmu, maka bukalah pintu ini. Jadi berwasilah dengan menggunakan amal soleh. Nah, kita ketika baca sholawat itu amal soleh. Maka kita jadikan wasilah untuk doa kita. Ditambah lagi begini, ada seorang berdoa, langsung mohon kepada Allah, Rasulullah komentar, buru-buru orang itu. Buru-buru. Kenapa Rasulullah? Dia minta tapi tidak memuji dulu kepada Allah. Jadi sopan santunnya meminta kepada Allah itu muji dulu kepada Allah, kemudian sholawat untuk Nabi. Ini ajarannya Rasulullah sendiri. Ya, alhamdulillah, muji Allah itu dengan bermacam-macam versi. Allahu Akbar itu yang muji, alhamdulillah muji, la haula wala quwata illa billah itu juga muji. Semua asmaul husna itu juga pujian. Kemudian sholawat kepada Nabi, baru berdoa. Ketika mau nutup, diulang lagi. Dibalik, sholawat dulu, baru muji Allah. Jadi dengan begitu doanya itu, doa itu kan egois. Yang egois ini dikawal, ya, dikawal pujian kepada Allah dan minta wasilah kepada Allah melalui sholawat ini. Jadi jawabannya iya, ya, insya Allah. Ya. Ada lagi? Atau saya bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang hadir online, dan alhamdulillah saat ini ada hampir 100 ya yang ikut di online. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Khairul. Assalamualaikum, mau bertanya, apakah berzikir itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja? 2, apakah berzikir menggunakan tasbih itu sunnah? Lalu ada pertanyaan yang mirip nih Pak Ustadz juga dari Ibu Dini Nadia. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah membiasakan membaca salawat yang tidak dicontohkan Rasulullah itu dikatakan bid'ah? Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa zikir itu apakah bisa dilakukan setiap saat? Bahkan harus Pak, harus. Istilah yang dipakai oleh Allah itu ada kathiro, banyak-banyak. Ada istilah bukrotau wa asila. Dari segi waktu, ya pagi, ya sore, ya siang, ya malam. Masih ada lagi. Baik kamu sedang berdiri, duduk-duduk, maupun tidur-tiduran. Kita nggak pernah terlepas dari itu semua.
Jadi kalau kita mau mengambil arti dari Quran dan hadis itu, berarti bukannya boleh apa enggak, harus Pak, harus. Nah, zikir itu tidak harus dengan mengucapkan. Zikir yang penting itu di dalam hati. Kalau di dalam hati, maka ketika kita berdagang, mulut kita transaksi tapi hati kita ingat kepada Allah. Kalau kita berdagang kemudian kita ingat pada Allah, kita ngomong, bisa nggak kita bohong? Nggak bisa kita bohong, Pak. Jadi zikir dengan hati itu harus jangan pernah lepas. Kita usahakan 1 detik pun jangan lepas. Karena begitu kita lengah, setan masuk. Ya, ada ajaran itu apa itu dulu, apa SN atau apa itu, kosongkan pikiran. Jangan ada apa-apa. Jangan pernah dikosongkan. Kalau kosong, setan nanti yang masuk. Jadi pikiran kita tidak boleh lepas dari Allah. Itu zikir. Nah, lisan itu melatih diri kita supaya bisa merasuk ke pikiran dan perasaan. Jadi lisan benar bagus karena ada kata-kata basahilah lisanmu dengan zikir. Oh, berarti kan pakai ucapan. Ya. Tapi bahwa zikir itu harus selalu dibawa karena misalnya فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Kalau kamu sudah selesai sholat, silakan bertebaran di muka bumi, cari fadilahnya Allah, cari rezekinya Allah, tapi zikirlah banyak-banyak. Jadi artinya ketika kita berbisnis, kita sibuk apapun, tetap kita zikir. Tasbih itu bagian dari zikir. Dan tasbih itu memuji Allah. Memuji Allah itu nilainya lebih tinggi daripada doa. Saya tidak merendahkan doa. Doa itu mukhul ibadah. Inti daripada ibadah itu doa. Tinggi derajatnya. Tetapi zikir yang isinya pujian kepada Allah, derajatnya lebih tinggi lagi. Dari mana kita bisa menilai bahwa muji Allah itu lebih tinggi? Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang terlalu sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikir, maka Allah akan memberi dia yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta-minta. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi artinya Rasulullah mengutip Allah sedang bersabda, lalu terus maksudnya bahwa kalau ada hambaku sibuk baca Al-Quran dan zikir, dan akan aku beri lebih bagus daripada yang aku berikan kepada orang yang minta. Yang minta itu kan yang berdoa. Jadi kalau kita sibuk dengan Al-Quran, tapi jangan menyepelekan doa. Kok kenapa kamu nggak berdoa? Kamu nggak sudi ya? Bukan. Aku nggak sempat. Waktuku kan terbatas. Dan aku sedang baca Quran. Kalau aku sambil baca Quran berdoa, nggak sempat. Ya, jadi itu berarti nilai Al-Quran dan zikir yang pujian itu lebih tinggi. Subhanallah termasuk pujian. Maka itu bagus untuk dikondisiuskan. Oh, pakai alat tasbih. Alat tasbih itu kan hanya alat ya. Nggak usah dipermasalahkan itu beda apa enggak lah. Ada kok sahabat yang memakai, cuma tidak dirangkai seperti tasbih kita sekarang. Abu Hurairah itu memakai batu. Jadi mungkin dulu nggak ada teknologi merangkai itu, kan harus dilubangi, terus dikasih tali. Ini dia pakai batu, itu kan bisa. Nah, kalau pakai tasbih itu di masjid-masjid itu suka orang-orang hitungnya pakai jari-jari. Itu kalau begitu itu teknis begitu nggak usah dipermasalahkan lah gitu. Karena kalau dipermasalahkan itu nanti agama kita menjadi terlalu sempit. Kita nggak bisa bergerak. Kita jadi wah ini salah. Pokoknya pedomannya gini loh.
kita ngikuti Allah dan Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, kita taati. Kalau Allah dan Rasulnya melarang, kita taati. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, kita jangan melarang. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, kok kita melarang, itu lancang. Saya khawatir ada kena hadis begini, orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu murtad. Oh, tuh. Jadi jangan gampang-gampang bilang itu haram atau halal. Ya, saya kasih contoh yang pada diri saya sendiri. Sejak saya waktu kuliah itu ada teman yang jurusan kimia cerita bahwa di Tape itu, karena di Jogja itu kan kalau saya pulang suka lewat Magelang beli tape ketan, enak itu. Itu kandungan alkoholnya bisa sampai 17%. Saya kaget, loh kok tinggi banget? Kalau pakai kias, seperti bir, itu haram apa enggak? Haramnya itu pakai kias. Karena zaman Rasulullah enggak ada bir. Karena enggak ada bir, berarti itu haramnya kias. Kiasnya apa? Khamr itu mengandung alkohol. Maka bir yang mengandung alkohol juga sama dengan khamr dan itu haram. Nah, kalau tape itu mengandung alkohol yang levelnya tinggi, apa enggak lebih berbahaya? Sejak saat itu saya tidak mau makan tape, tidak mau minum air tape itu dulu saya suka sekali. Tapi saya tidak berani mengatakan itu haram. Karena saya bukan ahli fikih. Saya bukan ahli fikih, saya tidak berani mengatakan itu haram, tapi kalau ada orang tanya kepada saya jelaskan. Saya jelaskan seperti itu, saya menjauhi itu, saya meninggalkan itu. Kalau kamu mau niru aku silahkan, tidak meniru terserah kamu. Ya, jadi jangan gampang mengharamkan yang halal. Ya, contohnya beginilah, baca Quran kemudian Shadaqallahul Azim, hadisnya ada nggak? Nggak ada. Oh itu nggak boleh. Mana hadisnya yang melarang? Terus paling jawabannya apa? Ya kalau baca itu juga nggak apa-apa sih. Dilarang. Tapi kalau baca nggak apa-apa. Loh kalau nggak apa-apa jangan dilarang dong. Gitu loh. Jadi intinya adalah bahwa imam kita Nabi Muhammad. Udah, kalau Nabi Muhammad melarang, kita taat, jangan kita jalani. Kalau Nabi Muhammad dan Allah tidak melarang, kita nggak usah gampang-gampang melarang. Itu lancang. Itu kan hadis dalilnya itu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saya kira begitu, Pak. Baik, kita bacakan dulu ya Pak, lagi dari Bu Laksmi di online. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, apakah seorang guru yang dikenang muridnya karena banyak ilmunya yang bisa dimanfaatkan, dapat disebut telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun itu bukan ilmu agama? Kalau itu dimanfaatkan untuk kebaikan, itu iya Ibu. Insya Allah itu termasuk. Jadi misalnya kimia, kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, dia tahunya kimia itu dari guru itu bisa. Cuma apa namanya, kalau dimulai dari Bu Laksmi ketika mengajarkan itu pakai niat aku mengajarkan sunnatullah. Ya, sunnatullah itu kebiasaan Allah. Ya, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia itu sebenarnya karakter dari makhluk Allah. Karakter dari makhluk Allah, karena makhluknya itu diciptakan oleh Allah, maka karakternya juga yang membuat Allah. Nah, karakter itu disebut sunnatullah, kebiasaan Allah di dalam berperilaku. Terima kasih. Baik, kita berikan kesempatan yang ada di masjid, jamaah kita, silakan. Maaf. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Nabi juga pernah dihina, doa dihina. Kemudian Nabi diam, lalu mendoakan supaya duri itu nanti mencelakai. Mohon maaf. Apakah mubahalah itu juga sama seperti yang dilakukan Nabi? Beda Pak. Mubahalah itu begini. Mubahalah itu kalau ada dua pihak yang masing-masing mengakui kebenaran. Terus
di Al-Quran ada. Rasulullah diperintah oleh Rasulullah, ajak itu mereka mubahalah. Kumpul di satu tempat, terus kalau siapa yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Itu karena mubahalah. Nah, mubahalah itu ada pengertian timbal balik. Bahala yubahilu. Ada pengertian saling. Jadi ada dua pihak. Kalau ini kan tidak dua pihak. Kata kuncinya itu dua pihak. Ini ada pertanyaan Bu Jazimah. Apakah sholawat nariyah itu termasuk bid'ah? Begini, ada yang mempermasalahkan sholat nariyah. Saya kalau baca sholat nariyah itu ada dua versi. Ada yang domirnya itu hu, ada yang domirnya ha. Kalau domirnya itu hu, kembali kepada Rasulullah. Kalau kembali kepada ha, itu kembali kepada sholawat. Nah, teman-teman yang mempermasalahkan ini mengatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal. Tadi kan saya bilang ya, bahwa ada yang ketat dalam hal wasilah. Ketat. Oke, kita ikuti yang ketat itu. Karena ketat itu hati-hati. Saya senang dengan yang ketat itu karena hati-hati supaya kita selamat besok di akhirat. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau itu hu kembali kepada Rasulullah, berarti wasilahnya dengan Rasulullah, padahal Rasulullah sudah meninggal. Menurut mereka, kalau meninggal nggak bisa memberi pertolongan, nggak bisa jadikan wasilah. Yang bisa itu orang yang masih hidup. Jadi kalau begitu, jangan yang versinya hu, yang versinya ha. Kalau ha, yang kembalinya kepada sholawat. Ya Allah, aku membaca sholawat, dengan sholawat ini selamatkanlah saya. Dengan sholawat ini saya lapangkanlah rezeki saya. Sholawat. Sholawat itu kan amal soleh. Nah kalau amal soleh dipakai wasilah, kan boleh. Ya, jadi kalau mau hati-hati supaya tidak ada pihak yang menganggap itu melanggar, ambil yang versinya itu domirnya bukan hu tapi ha. Saya kira begitu. Sudah siang. Oh gitu. Zikir itu kan kapan saja, Pak. Saya tadi bilang zikir itu kapan saja, jangan sampai ada 1 detik pun kalau kita usahakan ya. Idealnya begitu. Kita idealnya jangan sampai 1 detik pun kita lupa kepada Allah. Nah kalau tidak lupa, tahun baru ya nggak boleh lupa. Kalau kemudian ada malam tahun baru, kemudian ini kalau tahun baru saya tidak zikir, itu malah bid'ah. Tidak. Ya, contohnya yang misalnya hari Jumat, karena hari Jumat aku tidak bekerja. Kalau tidak bekerjanya karena hari Jumatnya itu bid'ah. Karena nggak ada larangan. Al-Qur'annya kan bilang, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai salat Jumat, silakan bertebaran, carilah karunia Allah. Itu sering diartikan termasuk mencari penghasilan. Jadi Jumat itu bukan hari libur. Nah, hari Jumat saja yang hari bagus, itu kita tetap harus zikir. Apalagi ini malam tahun baru. Kalau Bapak nggak mau berzikir, lupa dong kepada Allah. Oh, ya kalau mengkhususkan, saya melihatnya begini. Mengkhususkan itu seringkali juga tidak baik. Ya, seperti puasa khusus hari Jumat itu nggak boleh. Ya, mengkhususkan puasa khusus hari Jumat tidak boleh. Kalau mau puasa hari Jumat sambung dengan sebelum atau setelahnya. Ya, itu ketika tahun baru khusus itu ya jangan. Tapi kadang-kadang kita melihatnya gini, itu orang nggak pernah zikir itu, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat malam. Ini daripada kamu pergi ke Monas, ke Ancol, udah sini ke masjid. Nah, ini kalau itu dianggap sebagai bagian dari dakwah,
ya dakwahnya aja yang diambil, bukan mengkhususkannya gitu kan. Ya mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Yusil. Baik, saya kira karena waktunya juga Pak Ustadz sudah cukup. Ya. Terima kasih kepada jamaah yang hadir di masjid dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut di online. Karena waktu syuruk sudah mulai dan jamaah di masjid akan melaksanakan salat isyraq, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Riksa, Terima Bapak-bapak. kasih Pak Riksa. Terima kasih Pak Andi. khairan. Terima kasih Mas Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.